Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah GKTI Raja Daud. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara sedang berada, tidak mengurangi rasa sukacita kita tetap mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Kaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak, semuanya itu telah ada dan diciptakan kemuliaan. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semuanya kehendak-Mu telah ada. Kau memuji, menyembah Tuhan. Kau bersyukur, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Selamanya kami sembah Kau. Terima kasih Yesus. Kau sendiri
kami, Kau kekasih hati kami, Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Kau pemilik hidup kami, Yesus baik. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Yesus, Tuhan kami yang hidup, yang telah mati dan bangkit. Kami percaya kuasa-Mu terus mengalir dalam hidup kami, Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Khususnya buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi, menyucikan, memuduskan agar setiap bibir perkataannya yang keluar dari bibirnya Tuhan Yesus itu berasal daripada Tuhan dan memberkati kami, Tuhan. Di mana kami berada, Tuhan, kami serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita bersuka cita bersama-sama, kita memuji Tuhan. Kita katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Beliau nyanyikan pujian ini. Kerahkanlah kekuatan-Mu, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersoraklah, yes, Allah bangkit bernyanyilah. Katakan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan.
Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita percaya bahwa kubur kosong membuktikan Tuhan kita hidup. Kita memuji Tuhan kembali, saudaraku, anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan setiap dosa kita, bahkan mati tebus dosaku. Kosong buktikan yang hidup. Sekali lagi, anak Allah. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kosong buktikan yang sebabnya hidup pada hari esok, sebabnya hidup tak tetap, karena ku tahu yang benar hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebabnya hidup, sebabnya hidup. Ada hari esok, ada hari esok, sebabnya hidup ku tak gentar, karena ku tahu yang benar hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tiba saatnya kita mengakui pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turut ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Kita memuji Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabur yang pekat. Kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti kata yang
nilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janjimu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah setiamu Tuhan, di balik dukaku harta yang tak nilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah setiamu Tuhan, di balik dukaan telah menanti harta yang tak nilai dan abadi, harta yang tak nilai dan abadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Bapa berikan kepada kami, khususnya di awal bulan ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu mulai dari bulan lalu dan sampai kami tiba di awal bulan ini. Kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami ingin duduk diam untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang berotoritas penuh dalam penyampaian firman ini, agar apapun yang hamba-Mu sampaikan adalah suara daripadamu. Dan setiap kepada jemaat umat-Mu, dimanapun mereka berada, kiranya betul-betul untuk mendengar dan belajar kebenaran firman ini, sehingga mereka bisa memahami firman-Mu lebih dalam lagi dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dimuliakan, ditinggikan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tidak terasa kita sudah berada di awal bulan September. Tidak terasa kita sudah mau Desember, kita sudah mau Natalan. Syukur kepada Tuhan yang masih memberi perlindungan kepada kita sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini di awal September kita akan kembali melanjutkan eksposisi Injil Markus yang sudah 2 minggu tidak kita lakukan. Kita akan melanjutkan eksposisi Injil Markus, menyelesaikan pasal 9, kita akan menyelesaikan dalam 2 minggu, karena ayatnya cukup banyak. Mari buka kitab kita Markus pasal 9, ayatnya itu penghabisannya ayat 42-50. Betul ya? Karena kita sudah menyelesaikan dari ayat 38 sampai 41 sebelumnya di bulan Agustus, dan kita akan menyelesaikan nanti di pasal 9 ayat 42 sampai 50, tapi saya bagi menjadi 2 minggu. Ya, jadi hari ini kita akan lihat ayat 42 sampai 45 atau 46. Kita akan lihat nanti sampai mana pembahasan kita, karena ini tema yang menarik sekali. Ini perikop yang menarik dan sangat dalam. Oleh karena itu kita perlu pelan-pelan untuk memahaminya. Tadi buka kitab kita mulai dari Markus pasal 9 ayat 42. Judul perikop LAI Terjemahan Baru memberikan siapa yang menyesatkan orang, tentang garam. Menarik, tentang garam. Tetapi selain menyesatkan atau penyesatan di dalam perikop ini, akan muncul satu kata yang sangat ditakuti oleh umat manusia. Apa itu? Neraka. Nah, di sini Yesus juga memberikan pengajaran soal neraka. Jadi ada pengajaran soal menyesatkan, siapa yang menyesatkan orang. Ada pengajaran soal neraka, dan nanti di akhir ayat, di akhir perikop pasal 9 ini, yang kemungkinan besar itu minggu depan akan kita bahas, barulah berbicara tentang garam. Ya, jadi garamnya itu sebenarnya belakangan, walaupun itu menjadi
judul perikopnya. Nanti akan ada kata neraka. Nah, itu akan coba kita gali, Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan mulai. Saya bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online, agar serius betul-betul karena firman ini sangat penting dan sangat bagus sekali untuk kita dalami dan kita pahami. Markus pasal 9 ayat 42, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya sudah pernah katakan, mulai dari pemberitahuan kedua tentang Yesus, ayat 30, baru ada perikop siapa yang terbesar di antara para murid, yang mereka bertanya nanti siapa yang lebih hebat, gitu ya, who is the greatest. Lalu seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan, di mana Yohanes protes. Ada yang di luar 12 rasul mengusir setan pakai nama Yesus, mereka protes. Dan tentang perikop kita bahas tentang garam ini satu kesatuan. Pengajaran Yesus. Pengajaran private Yesus kepada 12 murid. Yang kita tahu konteksnya kemungkinan besar di rumah Petrus. Dan di perikop-perikop sebelumnya yang sudah kita bahas di bulan Agustus, Yesus memberi contoh visual atau gambar mengambil anak kecil. Ya, siapa yang menerima anak kecil ini, dia menerima aku dan menerima Bapa, seperti itu ya. Yang kita bahas juga itu kemungkinan anak Petrus atau anak sanak saudaranya yang bermain di rumahnya. Jadi ini pengajaran private, bagaimana Yesus memberikan pengajaran radikal kepada murid-murid untuk mengikut dia dan mengenal dia sebagai Mesias yang benar. Karena kita tahu pemahaman mereka salah terus. Karena kita tahu mereka lemot sekali dalam memahami kemesiasan Yesus. Dan di dalam perikop-perikop sebelumnya yang sudah kita bahas, mereka begitu sombong, merasa 12 rasul lah orang terpilih yang boleh memiliki semua kuasa Yesus. Mereka tidak mengizinkan orang luar masuk. Mereka mencari yang terhebat, jabatan tertinggi. Tapi Yesus bilang, kamu harus jadi pelayan. Kamu harus jadi terakhir. Ini pengajaran-pengajaran radikal pemuritan yang dilakukan Yesus, bagaimana mengikut dia dengan benar. Dan ditutup di pasal 9 ini tentang penyesatan dan tentang garam. Dan perhatikan tadi ayat 42, kita mulai kembali, perhatikan lagi ayatnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, apa maksudnya anak-anak kecil yang percaya ini? Jelas tidak menunjuk kepada banyak anak-anak lagi di dekat mereka, bukan ya. Atau menunjuk kepada anak-anak kecil balita gitu, bukan. Tetapi anak-anak kecil ini adalah anak-anak Tuhan atau anak-anak orang percaya yang kepada Kristus. Ini berhubungan dengan siapa yang menyambut aku. Ya, siapa yang menyambut anak kecil ini, dia menyambut aku dan dia juga menyambut Bapa. Jadi ini tentang pengajaran kepada murid supaya jangan membuat penyesatan kepada anak-anak Tuhan. Nah, seperti itu ya. Anak-anak kecil di sini ya, little children adalah anak-anak Tuhan yang mau datang kepada Tuhan, yang lugu, yang polos, yang nggak punya kuasa, nggak punya apa-apa, tapi ingin dekat kepada Tuhan Yesus, ingin belajar. Dan tugas pengajar, rabi, rasul, dan murid-murid, jangan menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini. Ini teguran keras, dimulai di ayat 42 ini, untuk semua pengajar-pengajar Kristen, untuk semua hamba Tuhan, untuk semua pendeta majelis dan lainnya. Bayangkan Bapak Saudara, barang siapa menyesatkan salah satu aja, ya, jadi kalau kita punya banyak jemaat atau domba Tuhan di gerejanya Tuhan begitu banyak, tetapi gembalanya tidak memperhatikan dan tidak memberikan pengajaran sehat, wah bahaya sekali. Dan coba garis bawahi kata menyesatkan. Dan di dalam perikop ini muncul sampai 4 kali. Paling banyak katanya, 4 kali. Di ayat 42, di ayat 43, di ayat 45, dan di ayat 47. 4 kali. Menyesatkan. Berarti ini memang pengajaran yang penting soal sesat menyesatkan. Dan jangan sampai itu dilakukan pengajar Tuhan. Karena ini tujuannya pengajaran ini kepada murid Yesus. Ya, 12 rasul, dan itu tentu kepada kita juga di zaman kita sekarang. Barang siapa menyesatkan, skandalizo dalam bahasa aslinya. Skandalizo itu orang yang membuat jebakan atau membuat orang akhirnya jatuh tersandung. Nah, itulah dia. Jadi
Orang yang melakukan penyesatan, scandalize, adalah orang yang memiliki rencana, siasat untuk membuat seseorang itu jatuh tersandung. Bayangkan. Kalau kita pakai bahasa hukum di zaman kita sekarang, ini orang mau bikin pembunuhan berencana. Jadi ini fatal sekali. Dan ini untuk pengajar-pengajar rohani yang sering sekali tanpa disadari menyesatkan umat Tuhan. Dan kita lihat apa risikonya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Waduh, ini ucapan Tuhan Yesus. Keras sekali. Dan saya ini jarang sekali dikhotbahkan di mimbar gereja. Dan jarang sekali didengar oleh umat Tuhan. Karena kebanyakan para hamba Tuhan, pengajar-pengajar, hanya mengajarkan mengikut Yesus yang enak-enak saja. Tetapi ada teguran yang penting Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dan untuk kita semua pengajar di zaman sekarang. Kalau engkau menyesatkan umatku, menyesatkan umat Tuhan, anak-anak rohani yang mau datang kepadaku, yang mau belajar, yang masih lugu dan polos, kau berikan pengajaran sesat, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada leher, lalu dibuang ke dalam laut. Saya ingin mengajak Bapak Saudara dalam eksposisi ini belajar garis bawahi dulu batu kilangan dan dibuang ke dalam laut. Kenapa? Batu kilangan ini di zamannya orang Yahudi pada konteks dulu yang di mana pekerjaan mereka itu di bidang agraris, ya, kebanyakan orang petani. Kalau ingin menghancurkan biji-bijian, ya, biji-bijian yang akhirnya nanti menjadi gandum, menjadi tepung untuk mata pencaharian mereka, mereka memakai sebuah batu yang sangat besar, ya, yang beratnya diperkirakan berton-ton, dan itu disebut batu kilangan. Batu inilah yang akan menggiling biji-bijian yang nanti akan menghasilkan gandum ataupun tepung. Dan batu ini hanya bisa diputar balik untuk menggiling biji-bijian atau ditarik dengan menggunakan hewan yang besar, hewan buas, hewan yang kuat untuk menarik batu ini. Ya, manusia tidak bisa menarik ini, saking kerasnya, begitu ya. Batu kilangan. Jadi kata Yesus, kalau engkau menyesatkan orang, memberikan pengajaran yang tidak sehat, lebih baik batu kilangan itu diikatkan ke leher. Waduh, bayangkan. Yang artinya kalau batu itu diikatkan ke leher manusia, hancur. Manusia itu tidak akan bisa bergerak, bahkan lehernya bisa patah, karena batu ini sangat besar yang digunakan untuk menggiling biji-bijian pada zaman dulu. Bagi mata pencarian orang Israel sebagai bertani. Dan kelanjutannya apa? Bukan hanya diikatkan ke leher, lalu ia dibuang ke dalam laut. Ini teguran yang sangat mengerikan dari mulut Tuhan Yesus terhadap orang yang melakukan penyesatan. Kenapa, Bapak Saudara? Dalam pemahaman orang Yahudi, dan di mana Yesus ngomong ini dengan memakai metafora ini, terutama laut, itu mengerikan bagi orang Yahudi. Laut itu adalah dasar tempat di mana sesuatu yang gelap, sesuatu yang jahat ada di dalamnya. Paling dasar, laut. Itu tempat munculnya hal-hal yang jahat. Jangan sampai ada manusia jatuh ke dalam itu. Dan dalam pemahaman mereka, Sheol itu, dunia orang mati, dia di bawah itu, di bawah, paling dasar dari bawah laut, Sheol, dunia orang mati. Dan bagi orang Yahudi, laut itu adalah hal yang mengerikan. Jadi sesudah diikatkan batu kilangan ke leher, dibuang lagi ke laut, berarti orang yang menyesatkan itu adalah orang yang akan paling hancur dan menderita dibuat oleh Tuhan. Nah, itu maksud Yesus tegurannya. Berarti penyesatan adalah hal yang mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita pengajar-pengajar Tuhan, murid-murid Tuhan, yang dibekali hikmat, kebijaksanaan, dan belajar, memberikan pengajaran yang tidak sehat kepada umat, yang tidak sesuai konteks Alkitab. Nah, ini dia. Ini sangat penting. Kalau engkau mengajarkan yang tidak sesuai konteks Alkitab, tidak mengajarkan Yesus yang sebenarnya, yang sangkal diri pikul salib, yang menderita mati, disalib di Golgota, jangan-jangan engkau akan menerima penghukuman yang seperti Yesus katakan. Batu kilangan, batu yang besar itu diikatkan ke lehermu dan dibuang ke dalam tempat paling mengerikan, laut. Mengerikan sekali, Bapak Ibu Saudara, mengerikan sekali. Itu pesan penting Yesus kepada murid-muridnya dan untuk kita semua. Makanya para hamba Tuhan saya katakan, ayo belajar yang benar. Saya kadang miris juga ya, banyak sekali gampang orang berkhotbah, gampang orang pengen jadi pendeta, tapi motifnya salah.
yang penting banyak jemaat, yang penting bisa ngomong seperti motivator, tetapi isi firmannya nggak ada, Bapak Saudara. Belajar dulu yang benar. Gembalakan dombamu dengan benar. Nah, ini juga menjadi koreksi buat saya dan semua para hamba Tuhan. Supaya kita betul-betul memahami firman Tuhan yang benar. Kita lanjut ayat 43. Dengan tegurannya tadi, dia memberikan suatu pemahaman lagi tentang penyesatan. Di ayat 43 ditekankan Yesus. Dan jika tanganmu menyesatkan, ini kata kedua, penggalah, karena lebih baik masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. Jadi Yesus sekarang ingin mengingatkan kepada para murid. Dan setiap murid Yesus yang harus mengikut dia secara radikal, jangan main-main. Jangan lakukan penyesatan. Jangan mengajar sembarangan. Kenapa? Dia katakan, karena kita gampang sekali dalam dunia ini tergoda oleh kehidupan dunia yang menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Dan itu dilukiskan Yesus, digambarkan Yesus secara metafora tentunya. Jika tanganmu menyesatkan engkau, lagi-lagi menyesatkan engkau, jika tanganmu ini membuat engkau terjatuh, tersandung, penggalah. Waduh, ini salah satu teks yang sangat keras ya. Ya tentu ini nggak harafiah, Bapak Ibu Saudara. Jangan dipenggal-penggal tangan kita ya. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup. Hidup di situ pasti menunjuk kepada kerajaan Allah. Hidup kekal, Zoen, ya. Dan itu penunjuk kepada kerajaan Allah yang nanti akan disandingkan dengan apa? Dengan tangan kudung, masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, ya, tangan yang putus, yang diamputasi, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. Nah, ini perbandingannya. Neraka ke dalam api yang tak terpadamkan. Berarti masuk ke dalam hidup atau zoe, hidup kekal, itu menunjuk kepada kerajaan Allah atau yang bisa kita simbolkan dengan surga, karena dihubungkan dari kalimat terakhirnya, neraka, api yang tak terpadamkan. Betapa mengerikannya, menyesatkan, yang dimulai dari tangan, penggalah. Nah, tadi saya katakan tidak mungkin ini secara harafiah, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Bagi orang Yahudi, tidak ada pemahaman mencopot-copot bagian tubuh. Ya, memotong-motong bagian tubuh itu nggak ada dalam pemahaman orang Yahudi. Karena itu melanggar perintah Allah. Ya, berbeda memang dengan bangsa-bangsa lain atau tradisi-tradisi lain, yang akhirnya dari ayat ini, sering sekali orang menganggap untuk kita tidak berbuat dosa, maka ya penggal saja tanganmu. Penggal saja kakimu. Matamu ini cungkil saja. Nah, ini tangan ya. Di ayat 43 tangan, di ayat 45 kaki, dan di ayat 47 mata. Mata, tangan, kaki. Apa artinya? Kalau matamu menyesatkan kau, cungkillah. Berarti apa? Apa yang selama ini kau lihat. Begitu ya. Dengan matamu. Tangan apa? Apa selama ini yang kau lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kaki apa? Kemanapun kau melangkah dan pergi. Jika semua itu salah, penggal dan cungkillah. Artinya ini perkataan Yesus yang menyimbolkan bahwa berbuat dosa itu fatal sekali. Karena tujuan akhirnya engkau nanti bisa masuk neraka. Nanti kita akan bahas sedikit soal neraka ya, karena itu menjadi tema yang sangat menarik untuk didalami ya, kalau di dalam eksposisi kita. Penggalah. Tetapi bagi orang Yahudi itu tidak mungkin dilakukan karena itu melanggar perintah Allah. Tetapi itu banyak diadopsi oleh para petapa-petapa yang menjauhkan diri dari kehidupan duniawi yang mereka yakin penuh dengan dosa. Sehingga mereka hidup ya nggak melihat hal-hal yang aneh. Nggak melakukan pekerjaan-pekerjaan aneh karena mereka tidak bersanding dengan orang-orang dunia. Dan mereka hanya tinggal saja, kakinya tidak melangkah-melangkah, hanya berada di daerah pertapaan. Berdoa, sudah. Yang penting jangan berbuat dosa. Banyak menafsirkan dari ayat itu seperti itu bagi para petapa-petapa. Tapi tidak, secara simbolis Yesus ingin menekankan betapa mengerikannya kalau engkau berbuat dosa. Penggal tanganmu, penggal kakimu, cungkil matamu. Mata, tangan, kaki adalah seluruh bagian kehidupan kita. Melihat, melakukan sesuatu, bekerja, dan berjalan kemana saja. Dan kalau itu menyesatkan kita, maka buang. Amputasi itu semua. Lebih baik kau nggak punya tangan, tapi masuk ke dalam hidup kekal, ke dalam kerajaan sorga, daripada tubuhmu lengkap, engkau masuk neraka, api yang tak terpadamkan. Itu tadi dikatakan di akhir kalimat ayat 43.
Kata kedua menyesatkan, skandalizo, muncul lagi. Sebagai peringatan Yesus kepada murid-murid bahwa ini masalah yang sangat besar. Penggalah tangan ya, di ayat 43. Lalu kita garis bawahi kata neraka. Selain kata menyesatkan paling banyak muncul di perikop ini, Bapak Ibu Saudara, neraka muncul 3 kali. Di ayat ini yang kita baca tadi 43, nanti ada lagi di ayat 45, dan ayat 47. 3 kali. Makanya tadi saya bilang temanya ini selain garam, lebih tepat tentang soal penyesatan atau neraka. Jadi Yesus ingin menekankan sesuatu yang penting di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba lihat, kalau di Alkitab kita, saya rasa di handphone juga sama, ayat 44, ayat 46, itu ditanda kurung. Betul ya? Ayat 44 dan 46 adalah penjelasan mengenai soal neraka yang menakutkan. Itu diberi tanda kurung. Kenapa? Dalam manuskrip asli Injil Markus yang diyakini para ahli, kalimat ini nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini tradisi yang akhirnya ditambahkan menurut sumber logia. Logia itu perkataan Tuhan Yesus. Yang akhirnya ditambahkan oleh seorang editorial dengan maksud tertentu. Apa maksudnya? Menekankan betapa mengerikannya neraka itu. Sehingga ayat 44 dan 46 ditambahkan untuk menjelaskan situasi mengerikan di dalam neraka. Makanya apa tadi isi 44 dan 46 yang ditanda kurung? Ulat tidak akan mati, api tidak akan padam. Diulang juga di ayat 46. Padahal itu nanti akan disimpulkan di ayat 48 yang tidak di dalam kurung. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Jadi sebenarnya ayat 44 dan 46 ini nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Nggak ada. Makanya diberi tanda kurung. Itu sumber-sumber yang akhirnya menambahkan ya editorial-editorial di zaman-zaman setelah Markus pastinya menambahkan dengan maksud tertentu, dan kita nggak perlu dibingungkan soal ini. Oh, berarti ini tangan manusia yang ingin mengganti Alkitab yang tidak bersalah. Bukan. Ini adalah soal penambahan untuk menekankan pesan bahwa Yesus sedang ngomong neraka loh. Bahwa neraka itu ada loh, dan neraka itu mengerikan. Dan profilnya ya seperti ini. Dan maksud penambahan ini tentu dilatar belakangi konteks pada zaman itu. Neraka, bahasa aslinya di dalam konteks ini, dalam bacaan kita, Gehenna. Dan Gehenna ini diambil dari tradisi perjanjian lama, yaitu menunjuk sebuah tempat namanya Lembah Hinnom, Bapak Ibu Saudara. Itu bisa dibaca di Raja-Raja. Jadi Lembah Hinnom ini adalah tempat pemujaan dewa Molok. Jadi pada zaman raja-raja, bangsa Israel itu jatuh ke dalam penyembahan berhala yang sangat-sangat rusak dan mengerikan. Khususnya di zaman Raja Asa dan Manasye. Ya. Sehingga untuk memuja dewa Molok di Lembah Hinnom, mereka mempersembahkan korban manusia. Bayangkan betapa mengerikan. Jadi manusia, bahkan bayi-bayi mereka, dibawa ke Lembah Hinnom, dibakar menjadi dupa yang harum untuk dewa Molok. Betapa rusaknya moral bangsa Israel pada zaman itu. Dan akhirnya nanti direstorasi, dihancurkan oleh Raja Yosia, raja yang baik dari Tuhan. Dan akhirnya dia mengganti tempat itu, memberikannya kepada pihak Yerusalem. Lembah Hinnom itu berada di utara, dekat luar Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Dan menggantinya menjadi tempat pembuangan sampah atau pembakaran sampah Yerusalem. Yosia lah yang mengganti itu semua, supaya Israel tidak lagi mempersembahkan korban manusia di hadapan dewa Molok. Nah, dari situlah itu disebut Gehenna, yang artinya tempat pembuangan atau pembakaran sampah. Sampah seluruh kota Yerusalem dibuat di situ. Dan api di Gehenna atau Lembah Hinnom itu 24 jam menyala, membakar semua sampah. Dan sampahnya bukan sampah-sampah plastik kayak kita zaman sekarang, enggak ya. Ini sampah-sampah besar, Bapak Ibu Saudara. Ya, sampah-sampah jeroan hewan, sampah-sampah barang-barang bekas, semua besar, semua. Apinya itu nyala terus. Nah, itulah maksudnya Gehenna, hell. Jadi kalau kita mau tahu latar belakang konteks neraka itu panjang sekali kisah Bapak Ibu Saudara. Dan dimulai dari Lembah Hinnom. Bahkan ada yang menyebut Lembah Hinnom itu adalah lembah drum. Karena saat manusia dipersembahkan untuk dibakar ke hadapan dewa Molok atau bayi-bayi itu, jeritan yang begitu mengerikan di Lembah Hinnom itu sangat melengking sehingga ditutupi oleh orang-orang yang akan bermain drum dalam penyembahan dewa Molok. Supaya nggak terlalu kedengaran jeritan-jeritan manusia yang dibakar.
Itulah Gehenna, artinya tempat pembakaran sampah. Ya. Yang akhirnya itu nanti dilambangkan menjadi simbol yang dibuat Yesus kepada murid-muridnya, tempat manusia dibakar ya neraka. Apinya yang tak terpadamkan bagaikan api di lembah Hinom itu. Semua sampah di situ dibakar. Nah, itulah neraka. Tetapi neraka ini sangat kompleks. Karena ternyata kita tahu konteksnya, itu hanya soal tempat pembakaran sampah. Kalau mau panjang lagi kisahnya dari perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, sangat panjang sekali. Ya, bahkan orang Yahudi awalnya nggak mengenal surga neraka. Ya, itu hanya dualisme yang dia terima saat mereka mengalami pembuangan di Babel. Ya, itu mereka terima dari agama-agama kepercayaan bangsa asing soal surga dan neraka. Tetapi simbol ini dipakai Yesus untuk menekankan jangan sampai menyesatkan dan jangan sampai berbuat dosa. Kalau kau ingin masuk ke dalam kehidupan kekal, Zoe, maka harus ekstrim, penggal tangan, penggal kaki, cungkil mata. Artinya jangan kau biarkan itu melekat dalam tubuhmu. Kalau tidak, kau masuk ke dalam neraka api yang tak terpadamkan. Kita lewatkan ayat 44, itu akan menjadi penjelasan nanti di ayat 48, karena itu sebenarnya bukan perkataan asli dalam Injil Markus. Maka ayat 45-nya, dan jika kakimu menyesatkan, ini yang kedua, setelah tangan dan kaki, penggalah juga. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan 46-nya sama dengan 44, Bapak Ibu Saudara. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Menarik sekali, Bapak Ibu Saudara. Tangan, kaki. Tangan melambangkan apa yang kau lakukan, ya. Apa yang akan kau ajarkan, apa yang kau perbuat kepada orang lain. Kaki adalah bagaimana engkau melangkah dalam kehidupan sehari-hari. Apakah jalanmu lurus, jalanmu benar, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan kalau kita pinjam bahasa perjanjian lama. Kalau sempat menyimpang, kalau perbuatanmu menyesatkan, penggallah kaki dan tangan. Sekali lagi saya ingatkan, bukan betulan dipenggal secara harafiah, bukan ya. Tetapi engkau melakukan usaha ekstra menjaga seluruh keutuhan tubuhmu untuk tidak menyesatkan dan tidak jatuh ke dalam dosa. Makanya kalau ini menjadi skandalizon, ya, scandalize, kakimu juga menjadi scandalize, penggal, Bapak Ibu Saudara. Jangan main-main. Karena Tuhan butuh orang yang masuk surga itu utuh murni. Gitu ya. Bukan akhirnya kau lengkap, tetapi akhirnya kau terus berbuat dosa, bahkan kau menyesatkan orang, sehingga engkau akan dicampakkan ke dalam neraka, ya, api yang tak terpadamkan. Sedikit kita bahas sebelum penutup. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati. Apa maksudnya? Ulat tidak akan mati, kok aneh ya. Saya selalu berkata kepada orang kalau belajar soal neraka ya, bagi yang mengikuti PA kita pasti mengerti. Neraka ini kan aneh. Ini kayaknya sebagai simbolisasi memang ya, gambarannya. Apinya nggak padam. Nanti ada yang bilang neraka itu kegelapan, terdapat ratapan dan kertak gigi. Coba pakai logika, Bapak Ibu Saudara. Apinya nggak padam kok gelap, kan gitu ya. Kan itu betul-betul hanya simbol sebenarnya. Kok api itu nggak padam, kita bayangkan apinya besar, nggak padam, tapi kok tempatnya gelap. Bahkan terdapat kertak gigi. Kertak gigi itu apa? Bisa diartikan dua, Bapak Ibu Saudara. Selain ketakutan, tetapi lebih kemana kertak gigi? Kalau kita kedinginan, itu ya, menggigil kan? Gitu ya, kertak gigi kita, menggigil. Loh kok api nggak padam, kok dingin sampai menggigil. Itu adalah gambaran-gambaran. Dan yang paling sialnya, dan ini kenapa saya katakan sial, hewannya sial nih. Kok ulat yang ada di neraka gitu? Kok bukan, apa kita bilangnya, kok bukan serangga? Kok bukan hewan-hewan lain? Kenapa Alkitab mengatakan ulat yang ada, dan ulatnya tidak akan mati. Jadi balik lagi ke konteks tempat pembuangan sampah di Yerusalem, yaitu Gehenna, lembah Hinom itu tadi, bahwa ulat itu tidak akan pernah kehabisan inangnya, sumber makannya. Kenapa? Dia sebagai parasit dan pemakan bangkai dari setiap apa yang dibakar di situ, jeroan hewan dan apapun yang dibakar di lembah Hinom itu, di Gehenna itu. Dan bayangkan ulatnya tidak mati berarti apa, Saudara? Yang dibakar inangnya juga nggak akan mati. Itulah simbol neraka yang ingin Yesus berikan. Jangan main-main, engkau akan kekal disiksa di situ. Engkau akan kekal sehingga ulat itu akan terus menggerogoti inangnya sebagai parasit yang mendapat makan,
Dan dia juga nggak akan mati karena inangnya nggak mati. Apinya kekal, dan semua yang dibakar di situ juga kekal. Lagi-lagi saya katakan ini simbolisasi, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mau percaya itu juga nggak masalah, tetapi ada pahaman ekumenikal lain yang tidak mempercayai neraka seperti itu. Ya, bahkan nggak percaya neraka itu sebagai lokasi atau tempat pembakaran manusia karena dosa, enggak, bukan seperti itu. Membahas neraka itu sangat menarik sekali. Tetapi satu yang mau saya katakan, terserah Bapak Saudara mau percaya neraka ada atau tidak, itu balik ke kita ya. Yesus di dalam Alkitab lebih banyak berbicara soal neraka daripada surga. Dan termasuk di dalam perikop yang kita gali ini, Bapak Ibu Saudara. Ada sekitar 12 kali dalam perjanjian baru disebutkan soal neraka, dan Yesus menyebutkannya 11 kali. Bayangkan, berarti Yesus betul-betul fokus soal neraka. Karena dia tahu begitu banyak dosa yang menyesatkan, yang membawa orang masuk ke dalam pengadilan Allah dan murka Allah, yaitu neraka. Di mana ulatnya tidak akan mati. Akan ada siksaan kekal di situ. Dan apinya yang tidak pernah terpadamkan. Lagi-lagi saya katakan, saya menghargai setiap pandangan orang yang tidak percaya neraka seperti itu, seperti lokasi, tetapi intinya, neraka itu kalau mau kita definisikan singkat, Bapak Saudara, adalah ketidakhadiran Allah. Anda tidak akan pernah merasakan rasanya neraka di bumi saat engkau masih hidup. Tidak akan pernah. Karena masih ada anugerah umum bagi orang yang tidak percaya juga di sini. Ada anugerah khusus untuk anak-anak Tuhan di sini. Tetapi neraka, tidak ada lagi anugerah dari Allah. Ketidakhadiran Allah. Dan itulah yang akan menerima orang-orang yang ada di neraka. Yang diterima oleh orang-orang yang neraka. Mereka menerima penghukuman, siksaan, dan tidak ada lagi anugerah. Bapak Saudara, kita akan melanjutkan penghabisannya. Soal ini di ayat 47 sampai 50. Di minggu depan dalam eksposisi Markus kita akan menyelesaikan akhirnya pasal 9. Perjalanan yang sangat panjang, doakan terus eksposisi kita, dan sekali lagi saya ingatkan tetap belajar Bapak Saudara mendalami firman, dan terutama pesan firman Tuhan hari ini untuk semua hamba Tuhan, pengajar, seriuslah kita supaya kita jangan sampai menyesatkan anak-anak Tuhan, dan kita bisa membawa semua orang termasuk kita sendiri ke dalam hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih karunia yang Kau berikan. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan pada hari ini, sehingga kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan baru saja kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Materaikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus berotoritas penuh untuk memateraikan firman ini. Terutama ini menjadi teguran bagi kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak jatuh ke dalam pencobaan, tidak jatuh dalam dosa dan penyesatan. Dan Engkau memperingatkan betapa mengerikannya neraka. Dan kami ingin terus mengikut Engkau sebagai murid-Mu yang sejati, supaya kami menerima hidup yang kekal. Ajar kami untuk tidak main-main dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Ajar kami ya Bapak, supaya bersama Bapak Ibu Saudara dimanapun mereka berada, supaya kami betul-betul menjadi murid yang radikal mengikuti Yesus. Tidak main-main, dan Roh Kudus yang membantu kami jatuh bangun dalam dosa. Terima kasih Bapak, dimuliakan, ditinggikan nama-Mu. Dalam perantara Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengar firman Tuhan. Dan saya yakin kita semuanya diberkati oleh Tuhan, saudaraku. Kita memuji Tuhan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota
setia melayani seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata, tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari dukung terus pelayanan GKTI Raja Daud. Bapak Saudara yang tergerak hatinya bisa memberikan persembahan dan perpuluhan sesuai dengan nomor rekening yang tertera tadi. Dan dukung terus pelayanan media kita, YouTube kita, hanya Alkitab terutama, dan juga pelayanan media buletin kita. Biarlah semua pelayanan GKTI Raja Daud untuk memuliakan Tuhan dan mengajar jemaat dengan benar. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu, kami bisa beribadah kembali di awal bulan ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah nyanyian pujian kami menjadi kesukaan-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah firman yang ditabur pada hari ini bisa kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya menjadi murid Kristus yang sejati, tidak jatuh ke dalam dosa, tidak jatuh ke dalam penyesatan. Ajarlah kami ya Bapa, untuk terus bertekun di dalam firman dan perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa buat tangan-tangan yang memberi persembahan, tangan-tangan yang memberikan perpuluhan, orang yang membantu pelayanan GKTI Raja Daud beserta Yayasan Pondok Raja Daud. Kiranya Bapa yang memberkati hidup mereka, pekerjaan mereka, keluarga besar mereka, dan apapun pergumulan hidup mereka. Kiranya Bapa memberikan kekuatan dan jalan keluar untuk mereka. Hamba-Mu juga berdoa buat pelayanan gereja-Mu, GKTI Raja Daud, beserta Yayasan Pondok Raja Daud yang Kau percayakan. Segala visi, misi, programnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami hanya alat-Mu, hanya hamba-Mu. Pakailah kami dengan setia, dahsyat, dan luar biasa untuk terus melakukan pelayanan ini. Hamba-Mu juga mohon, kiranya Bapa yang mengirimkan jiwa-jiwa baru untuk bisa beribadah di GKTI Raja Daud. Anak-anak muda yang serius, yang melayani dengan benar, dengan tulus hati, yang siap sangkal diri dan pikul salib, mengikut Engkau dengan benar. Kirimkanlah Bapa untuk membantu pelayanan gereja-Mu GKTI Raja Daud. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa buat setiap rekan, keluarga, atau saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya tangan Bapak yang selalu memberkati mereka, memberikan kesembuhan, mukjizat, agar mereka bisa kembali beraktivitas, bekerja, dan terutama beribadah bersama saudara seiman. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu itu adalah kedaulatan-Mu dan kehendak-Mu. Ajar kami untuk tetap setia kepada setiap rencana dan kedaulatan-Mu dalam hidup kami, baik suka ataupun duka. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa buat bangsa Indonesia. Kiranya tangan Tuhan selalu memberkati bangsa ini, mulai dari pemerintahan pusat sampai daerahnya, agar bisa bersinergi, bekerja dengan jujur, untuk memajukan bangsa ini, dan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terkhusus hamba-Mu berdoa buat setiap anak Tuhan di bangsa ini. Biarlah kami menunjukkan kamilah garam dan terang dunia, sehingga membawa banyak jiwa datang kepada Kristus. Banyak lutut berkelut, lidah mengaku, hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapak, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat kita menikmati minggu yang penuh dengan sukacita ini. Kiranya minggu hari ini kita semuanya dilimpahkan berkat oleh Tuhan. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan shalom.